Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik, kita ketemu lagi dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital hari ini. Mudah-mudahan hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kali ini atau proses belajar kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan siapa? Siti Raidah dipimpin doa saja. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Selanjutnya Bapak akan absen kehadiran hari ini. Aitiah, Alima, Parah, Vika, Gita. Sakit. Kenapa sakit? Tadi ada tapi ya kelihatan. Oh, di tengah-tengah mungkin sakit. Listia, Meisa, hadir. Minggu kemarin kalau tidak salah Meisa sakitnya. Nisa Hairani, Herdianti, Nur Elisa, sakit. Rahmawati, masih sakit. Salsa, Silpi, Cynthia, Siti Fatimah, Siti Raidah, Salma, Sulis, Tiara, Vera. Banyak yang sakitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jangan lupa dijaga kesehatan. Karena hari ini musim pancaroba, jadi tidak menentu, ya, tidak menentu bagaimana cuaca. Jadi tolong kesehatannya dijaga. Masih ingat bagaimana minggu kemarin, bagaimana cara membuka Microsoft Excel? Ada yang ingat? Siti Raida coba. Start, pilih all program, klik Microsoft Office, klik Microsoft Excel. Nah, jadi klik Start, kemudian ke All Program, kemudian ke Microsoft Office, ke Microsoft Excel. Ya, yang paling cepat kan di desktop ada kan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel, hanya saja bukan tentang bagaimana Microsoft Excel secara umum, ya. Baik itu fungsi utamanya atau gambaran-gambarannya, karena kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang ini formula dasar pada aplikasi pengolah angka. Tetapi sebelumnya Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, nah, sudah? Oke. Nah, silahkan sekarang kalian boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing, ya.
Kelompok 1 ini kelompok 2. Kelompok 3 oh di sini. Boleh di situ saja. Oh, ini kelompok 3. Oh, boleh di situ. Oke. Nah, sebetulnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah formula dasar pada aplikasi pengolah angka. Nah, lihat dulu ke depan. Di sini Bapak tetap menuliskan kamut, not gabutnya. Jadi bukan gabut. Biasa anak SMK, SMA mah gabut. Nah, kalau ini kamut, bukan gabut. Kata mutiara. Obat dari kebosanan adalah rasa ingin tahu. Ya, biar kita tidak bosan, maka kita harus bisa mencari tahu apapun itu, apalagi tentang pelajaran. Ya. Nah, biar tidak bosan. Kadang-kadang kita gabut, bosan. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah mencari tahu. Oke, bisa dipahami dalam hal apapun, apalagi dalam hal belajar. Belajar apapun itu. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Ya, kalau Bapak tadi menyebutkan itu formula dasar, apa sih tujuannya? Apa sih yang akan kita capai hari ini supaya pembelajaran kita baik, menghasilkan? Nah, ini tujuan belajarnya supaya kalian itu bisa menganalisis operasi matematika dan formula data pada perangkat lunak pengolah angka. Ya, nanti kalian bagaimana pembelajarannya itu menganalisis operasi matematika dan formula dasar pada operasi data perangkat lunak pengolah angka. Yang akan kita gunakan adalah hari ini memakai Microsoft Excel. Sebetulnya kan banyak pengolah angka, ada Microsoft Excel, ada spreadsheet, ada Google Sheet juga, bisa pakai WPS, bisa pakai LibreOffice. Nah, yang kita pelajari pada Microsoft Excel untuk kali ini. Kemudian yang kedua, nah nanti kalian harus bisa menggunakan operasi matematika itu. Jadi jangan hanya mencari tahu, hanya jangan menganalisis saja, tapi harus bisa menerapkan atau menggunakan formula dasar itu pada pemrosesan sebuah data. Ya. Oke, bisa dipahami ya hari ini? Oke. Nah, di sini Bapak punya sebuah kasus. Ya. Kasusnya apa? Bahwa kasusnya ini adalah Ratna. Ada yang namanya Ratna di sini? Tidak ada. Bisa ada. Ratna adalah seorang pegawai di sebuah PT Alimrugi. Dia akan membuat laporan data hasil pemasukan dalam 1 semester. Mungkin laporan yang dia buat itu banyak ya. Cuman yang dicontohkan hari ini adalah atau kasusnya itu membuat laporan hasil pemasukan dalam 1 semester. Ya, mungkin pemasukannya pemasukan uang ya yang banyak dilaporkan itu. Nah, berikut adalah laporan mentah yang Ratna buat. Nah, ini. Nah, bagaimanakah cara Ratna untuk menyelesaikan pekerjaannya supaya lebih cepat? Kira-kira ada yang tahu tidak? Kalau ini dibuatnya di mana? Excel. Pasti di Microsoft Excel. Kelihatan ya? Ada garis-garisnya. Bagus. Nah, ini adalah Microsoft Excel. Jadi Ratna sudah membuat datanya seperti ini. Walaupun datanya dummy ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini ada jenis pemasukan, laporan data pemasukan PT Alimrugi semester pertama. Ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian jumlah pemasukannya ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, selanjutnya kalian bisa dilihat di LKPD. Silahkan untuk sekarang diskusikan dengan teman-teman kalian. Ada tugas atau
tasking yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian diskusikan di sini, silakan dikerjakan. Kurang lebih waktunya 20 menit. Terlalu banyak. 15 menit lah paling banyak ya. Nanti kita coba dulu 15 menit, mudah-mudahan selesai untuk mengerjakan ini. Sebetulnya 15 menit juga sudah cukup ya. Kemudian nanti kalian presentasikan, selanjutnya nanti kalian akan membuat masing-masing laporan ini setelah nanti kalian mempresentasikan dan berdiskusi. Ya, setelah nanti berdiskusi kemudian dipraktekkan, terakhir nanti kita akan ada evaluasi. Ya, evaluasinya nanti akan Bapak kirimkan ke grup WA saja. Oke. Nah, silahkan sekarang berdiskusi, waktunya kurang lebih 15 menit ya. Kalau misalnya kurang dari 15 menit sudah selesai, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Bisa dipahami ya? Oke. Silahkan dimulai diskusinya ya. Boleh pindah ke sini, bisa rada jauh. Sok, silakan di situ. Kalau misalnya sedikit renggang karena ada CPU, boleh sebelah sini sedikit ya diskusinya. Nanti setelah selesai diskusi akan Bapak berikan juga bahan ajar untuk hari ini ya. Bapak tidak akan kasihkan sekarang, tapi nanti setelah diskusi. Jadi supaya nanti kalian tahu. Kalau misalnya kejauhan ngobrolnya, diskusinya boleh ke sini ya. Bawa saja itunya. Kursinya bawa. Nah, begitu kan lebih enak. Aduh. Silakan didiskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Boleh ke sebelah sini Silpi kalau mau itu mah. Ada ketemu? Oh, sok.
Gimana? Ini Pak saya mau bertanya Pak. Kalau ini kan tulisan rumusnya di sini. Ya. Ini cuma rumusnya apa? Apa cuma rumusnya saja apa harus itu sih? Nah, maksudnya dari sini. Begitu. Contoh misalnya yang ini dari mana ke mana gitu. Ah, itu tuh. Ini bisa nih. Ah, gitu. Sip. Boleh, boleh. Ada kesulitan, Pak? Gimana kalau salah? Tidak apa-apa salah mah. Ya, yang penting kalian diskusikan dulu. Barangkali nanti ada teman kalian yang benar misalnya. Namanya juga berdiskusi. Sudah? Sudah. Itu belum itu. Yang kedua. Iya. Semuanya tuh. Nah, yang ini diambil dari sini. Iya, ini kan ada apa namanya? Kolomnya kan di sini. Ketemu, Silpi? Rahmawati sakitnya sudah lamanya. Dijenguk ente? Sudah. Oh, dijenguk. Gimana kelompok 3? Masih lanjut? Oh, masih.
Iya, tinggal di alamat shellnya kan. Dilibatkannya apa enggak? Iya. Satu mah ke bawah. Lamun ke dia pakai ABC. nah eta. Lihat Alima searchingnya. Apa standby namanya? Oh. Nah, betul ini searchingnya udah betul ini. Kan udah dicari. Nah, kalau udah dicari tinggal diaplikasikan saja. Nah yang dipinta di situ kan hanya 5 ya untuk yang nomor 3 ya, tapi maksudnya hanya 5 teh dari ini contoh 1, dari sini contoh 1, begitu. Dari yang nilai terbesar 1 silakan, tidak apa-apa. Mungkin yang kelompok 1 misalnya mau baris pertama, yang kelompok 3 saya mah mau barisnya yang terakhir, boleh. Nanti kan beda-beda. Ya, beda-beda dari sisi rumusnya begitu. Nah ini udah benar yang dicari ku Alima. Kalau misalnya mau dilakukan cara menambahkan rumus, misalnya rumus tapi untuk langkah berikutnya kalau udah diketik rumus sama dengan sam, bisa apa kalau di doc? Bisa. Lalu di enter? Bisa. Oh ketemu, boleh silahkan. Nomor 5 diisian Pak? Diisi. Kalau nomor 5 mau diisi sekarang boleh, mau diisi nanti juga boleh. Sudah berapa menit? 10 menit sudah ada belum? Searching? Nah, ini betul searchingnya ini nih. Nih. Nah, yang ini udah betul. Aduh. Sudah mas sedikit ya, banyak yang sakit gitu. Sudah ada 15 menit belum? Sudah selesai? Belum. Oh. Soalnya nanti setelah presentasi nanti praktek. Makanya harus serba cepat.
Oke, nomor 1 sudah? 2? Sudah? Oke. Yang ini sudah? Coba dilihat dulu. Oke, tidak apa-apa. Yang ini sudah selesai? Belum, Pak. Coba dilihat. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya seperti ini, kira-kira ada hasilnya tidak? Oh, sama dengan SAM. Jadi harus seperti apa? Tapi tidak apa-apa, terserah kalian itu. Terserah hasil diskusi ya. Nanti kalau misalnya betul berarti seperti itu. Kalau ada yang kurang, paling juga dikoreksi nanti sama teman-teman yang lain. Kelompok 1 bagaimana? Belum? Ayo sedikit lagi. Kelompok 2, 3 sudah, 4 sudah, tinggal kelompok 1. Gimana? Cuma satu atau harus semua? Ya terserah kalian diskusinya itu mah. Gimana yang lain? Sudah, tinggal kelompok 1. Sudah? Oke, sebentar. Kalau sudah, kalau sudah, silakan presentasikan ya. Yakin sudah? Yakin? Oke, kalau sudah, silakan presentasikan. Berurutan saja ya. Presentasikan dari mulai kelompok 1. Berdiri di pojok lah di situ, biar kelihatan. Ya, berdiri di pojok. Mau ke situ? Boleh. Mau ke sini? Boleh. Mau ke situ. Kalau ada jalan yang sulit, kenapa harus cari yang mudah sih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh diskusikan dengan temanmu apa saja rumus operasi matematika dan fungsinya yang kamu ketahui pada perangkat lunak jumlah angka. Yang pertama, sum fungsinya menjumlahkan data atau angka pada sel di Worksheet namanya teh. Mencari nilai rata-rata. Yang ketiga, itu untuk menghitung jumlah data. yang keempat, berfungsi untuk mencari nilai terbesar. Apa tadi? Make. Oh iya. Yang kelima, min, berfungsi untuk mencari nilai terkecil. Oh, bagus lantang suaranya. Nomor 2, 1 untuk mencari total, yaitu sama dengan sum klik nomor 1 nomor 2 nomor 3 terus enter. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata dengan average nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan selanjutnya kemudian di atas. Selanjutnya
Dan yang keempat, untuk mencari nilai terkecil yaitu dengan cara ketik sama dengan min dan dalam kurungnya diklik number 1, number 2 sampai number 3 dan number 4. Untuk mencari jumlah data, yaitu dengan cara sama dengan menuliskan, membantu, membantu, dan seterusnya. Dan yang peserta didik menuliskan langkah-langkah mengisi sel data sesuai dengan angka yang dicari. Yang pertama, mencari total langkahnya yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu klik kolom minggu pertama sampai minggu terakhir, lalu klik enter. Untuk mencari rata-rata yaitu dengan cara sama dengan APLAG. Dan untuk mencari nilai terbesar yaitu dengan cara sama dengan mak. Dan untuk mencari nilai terkecil yaitu dengan sama dengan min dan juga mengerti nilai. Masih ada? Sudah? Oke. Kalau sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, kira-kira ada yang mau bertanya atau mau mengkoreksi atau menanggapi? Saya, Pak. Oke, kelompok 2 dulu saja. Boleh berdiri, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apakah menuliskan rumus itu harus memblok sel yang akan kita jumlahkan terlebih dahulu? Untuk menjumlahkannya, kita bisa membloknya terlebih dahulu atau bisa nanti diblok setelah rumusnya ditulis. Ya, tadi juga dijelaskan kan ya. Oke. Apakah ada yang masih bertanya? Tadi mau bertanya tidak? Oh, tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Terwakili. Nah, sepertinya terwakili. Masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Cukup? Cukup, boleh kalau cukup. Baiklah, kalau sudah cukup, kita tutupkan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, karena tadi Bapak menyuruhnya berurutan, bolehlah kelompok 2. Kesini tuh kan jadi bulak belok. Assalamualaikum. Di depan. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu diskusikan dengan temanmu apa saja rumus operasi matematika dan fungsinya yang kamu ketahui pada perangkat lunak pengolahan data. Jawabannya yaitu pertama, rumus sum digunakan untuk operasi penjumlahan. Yang kedua yaitu rumus max digunakan untuk mencari nilai maksimal. Yang ketiga, rumus min yang digunakan untuk mencari nilai minimal. Yang keempat, rumus APLAG digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata. Selanjutnya, peserta didik membuat data di komputer pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel dengan data berikut. Untuk rumus total yaitu dengan menggunakan rumus sum. Untuk rumus rata-rata dengan menggunakan rumus APLAG. Untuk rumus nilai terbesar dengan menggunakan nilai max. Untuk menggunakan nilai terkecil dengan menggunakan rumus min. Nah, selanjutnya, peserta didik menuliskan langkah-langkah mengisi sel di atas sesuai dengan apa yang diketahui.
klik sel, 2 klik tab formulas. Yang ketiga, pilih sel yang ingin kamu hitung rata-ratanya. Yang keempat, klik tombol enter dan hasilnya akan muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Hanya rata-rata ya barusan ya. Ada yang bertanya? Silakan berdiri. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bisakah rata-rata dihitung dengan hasil pembulatan ke atas? Tentu saja bisa, tergantung kebutuhannya dengan menggunakan rumus yang lain. Apa tadi rata-rata dibulatkan maksudnya? Ada lagi? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Boleh cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya berarti kelompok 8 ya. Oh 3. Masih konsentrasi berarti. Silakan kelompok 3. Di depan aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, apa sajakah rumus operasi matematika dan fungsinya yang kamu ketahui pada kelas lunak pengolahan angka? Di sini yang kami search ada 5 rumus. Yang pertama, rumus sum, yaitu untuk menjumlahkan angka atau data pada sel di worksheet. Yang kedua, average, yaitu untuk menghitung rata-rata pada jumlah sel. Yang ketiga, min, yaitu untuk mencari angka tertinggi atau terendah dalam sel. Yang keempat, max, mohon maaf, yang keliru, minimal, yaitu untuk mencari angka tertinggi, kalau maksimal untuk mencari angka terendah dalam sel. Kemudian yang kelima, count, yaitu untuk menghitung jumlah sel. Ya, di sini untuk menghitung total, klik sum. Sum untuk menghitung rata-rata, yaitu average untuk nilai terbesar, max untuk nilai terkecil, min, dan untuk jumlah data yaitu count. Untuk pertanyaan keempat, yaitu tuliskan langkah-langkah mengisi sel di atas. Yang pertama, mencari sum, yaitu blok terlebih dahulu sel yang akan dijumlahkan. Klik rumus sum, yaitu sum B3 sama dengan sum B3, C3, D3, E3, kemudian klik enter. Yang kedua, count sama dengan count B3 dan E8, kemudian blok, kemudian enter. Yang ketiga sama dengan average, blok, enter. Yang keempat sama dengan min, blok, kemudian enter. Yang terakhir sama dengan max, blok, kemudian enter. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh sudah? Sudah. Oh ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Untuk menghitung rumus count, apakah yang kita seleksi harus seluruh data? Yang kita seleksi dalam menghitung menggunakan rumus count itu tergantung data yang kita cek.
Bisa saja semuanya atau bisa juga sebagian data yang diseleksi tergantung juga kebutuhannya. Sudah? Oke, berarti yang ditanyakan teh barusan seleksi ya. Izin menyangga. Boleh silakan berdiri. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ada rumus max sama rumus min. Tapi di kelompok kami itu kalau untuk rumus max itu untuk mencari nilai terbesar, untuk rumus min itu untuk mencari nilai terkecil. Tetapi tadi pas kelompok tidak mempresentasikan itu malah sebaliknya. Sudah dibenarkan Bapak? Ya, tapi itu Sudah diralat mungkin ya. Oh, sudah diralat. mohon maaf. Oke. Makasih. Iya, nggak apa-apa. Jeli Fatimah. Tapi lupa ini tadi sudah diralat. Oke, terima kasih Fatimah. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 4. Masih ada lagi? Kelompok 3 ya. Tuh Bapak jadi lupa ini. Oke, boleh. Masih ada? Oh, tidak, kirain mengacungkan tangan. Taunya garo-garo ya, gatel. Boleh kalau sudah. Terima kasih atas Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Kesini saja kalau susah, kesini jalannya. Di sini aja di depan boleh di sini. Di sini, we. Nah, begitu. Terus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terakhir ingin mempresentasikan sebagaimana kerja kelompok yang sudah kami lakukan barusan. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apa saja rumus operasi matematika dan fungsinya yang kita ketahui pada perangkat pengolah angka. Yang pertama adalah rumus sum. Rumus sum berfungsi untuk menjumlahkan data atau angka yang ada pada sel di worksheet. Yang kedua adalah average, yaitu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Yang ketiga count untuk menghitung jumlah data. Keempat max untuk melihat nilai terbesar. Kelima min untuk melihat nilai terkecil. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini tuliskan rumus-rumus yang terdapat pada kolom. Yang pertama rumusan, lalu ikuti tanda kurung, klik bagian kolom number 1, number 2, number 3 dan seterusnya. Yang kedua rumus average, ikuti tanda kurung, lalu klik kolom bagian number 1, number 2, number 3 dan seterusnya. Ketiga next, dalam kurung, number 1, number 2, number 3. 4 sama dengan min, ikuti dalam kurung, number 1, number 2, number 3. 5 count sama dengan count, buka kurung, number 1, number 2, number 3. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah peserta didik harus menuliskan langkah-langkah mengisi sel di atas sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi langkah-langkah untuk mencari total yang pertama adalah dengan ketik sama dengan sum dalam sel. Ikuti tanda kurung, buka, kemudian blok data yang akan dijumlah, lalu enter untuk melihat hasil. Yang kedua adalah untuk mencari rata-rata. Caranya adalah dengan yang pertama ketik sama dengan average dalam sel. Yang kedua, blok bagian data yang akan dicari rata-ratanya. Yang ketiga, enter untuk melihat hasilnya juga. Yang ketiga untuk mencari max, yaitu 1 ketik sama dengan max. Kedua, lalu blok bagian yang akan dicari nilai terbesarnya, lalu enter. Yang keempat, min. Yang pertama ketik rumus sama dengan min. Yang
Yang kedua, lalu blok bagian yang akan dicari nilai hasilnya. Ketiga, lalu enter hingga hasil yang diinginkan muncul. Timbang count, 1 ketik sama dengan count, 2 lalu blok bagian data yang akan dijumlahkan, 3 enter untuk melihat hasil. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya Silahkan, mau bertanya, menanggapi. tanya. Jika kita salah memasukkan angka pada data isian, misalnya memasukkan satu huruf atau tipe menurut kelompok kalian, apakah angka bisa dijumlahkan atau tidak? Maksudnya gimana? Apa angka tersebut? Misalnya Anda memasukkan angka Oh, iya. huruf yang tipe. Memasukkan angka, tapi ternyata yang diselipkan misalnya salah ketik, ada hurufnya, maksudnya gitu. Ya, Pak. Apakah bisa dijumlahkan atau tidak? Yang dihitung oleh Microsoft Excel adalah angka. Maka apabila ada kesalahan penulisan dalam huruf, hasilnya akan error. Nah, jadi Jadi kesimpulannya itu tidak bisa kalau misalnya ada tipe. Ya. ada lagi kelompok 4. Oh, ini. Kelompok 3. 2. Tidak boleh, tidak. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wah, tepuk tangan. Tadi lupa tidak tepuk tangan ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kenapa itu? Oke, sudah dipresentasikan tadi oleh kelompok masing-masing. Memang hasilnya tadi berbeda-beda ya. Ada yang menuliskan rumus itu misalnya untuk menjumlahkan di sum, kemudian number 1, number 2, number 3. Tadi mungkin searchingnya berbeda sumber begitu. Kemudian yang kedua ada yang itu tadi yang kelompok 4 itu cara cepat, tinggal disama dengan, kemudian di sum misalnya untuk menjumlah, baru katanya di blok, baru di enter. Nah, itu sebetulnya perbedaan itu memang berbeda kan ya, tetapi sebetulnya perbedaan itu akan menghasilkan hasil yang sama, begitu ya. Nah, benarkah seperti itu? Kalau misalnya kita ingin mengetahui, kita praktekkan untuk hari ini ya. Silakan boleh sementara kembali lagi ke mejanya masing-masing untuk mengerjakan. Ya, silakan dibuat gimana? Iya, komputer yang ada di situ. Kembali ke komputernya. Mati boleh cari yang hidup saja dulu. Sini di depan. Nah, silahkan dibuat seperti itu ya formatnya. Kemudian nanti misalnya dicoba dijumlahkan, dicoba dirata-ratakan sesuai dengan apa yang barusan kalian bahas ya. Tetapi sebelumnya akan Bapak kuatkan dulu ya. Sebelumnya akan Bapak kuatkan dulu bagaimana nanti menghitung untuk rumus-rumus. Nah, jadi betul ya, ada beberapa rumus yang memang akan kita gunakan dalam pemrosesan data seperti ini. Formulanya memang formula dasar, matematikanya matematika dasar. Jadi yang akan kita gunakan itu ada 5 dasarnya, walaupun tadi ada yang menyebutkan hanya 4 ya. Tidak apa-apa, itu adalah hasil diskusi masing-masing. Ya, nah yang kita pelajari itu pertama untuk menjumlahkan ada sum, kemudian ada average untuk merata-ratakan, count untuk melihat jumlah datanya, maksimal untuk melihat data yang paling besar atau terbesar, kemudian ada min untuk melihat data yang paling kecil. Nah ini, sum itu menjumlahkan data atau angka yang ada pada sel di worksheet. Nah ini yang dipilih seperti baris dan kolom. Artinya seperti yang dikatakan tadi oleh kelompok 4, yang kita tuliskan cukup sum kemudian di blok. Ya, kalau tadi ada yang contoh kelompok berapa ya? Kelompok 1 itu mengatakan sum number 1, number 2 sama number 3 katanya tadi. Ada yang menyebutkan seperti itu.
Nah, maksud Bapak, kalau Bapak menambahkan number ke X, artinya X ini adalah sel terakhir yang dibutuhkan. Ya, kalau misalnya yang dijumlahkan cuma 2 sel, ya cuma sampai 2 gitu. Oke, kemudian yang terakhir itu sum number 1 sampai number ke X. Ini nanti akan muncul di selnya, itu apabila menggunakan metode yang dilakukan oleh kelompok 4. Ditulis sama dengan, kemudian ditulis rumusnya sum, kemudian di blok tadi. Ada yang nyebut di blok, ada yang nyebut di seleksi. Nah, itu sebetulnya sama saja. Ya. Kemudian di enter, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Si rumusnya maksudnya ya. Number 1 sampai number kesekian. Tapi di situ bukan number sebetulnya, tetapi alamat alamat sel, betul. Jadi yang muncul itu alamat sel. Oke, yang kedua ada, nah ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini tadi kayak seperti nomor 1, tadi kelompok 1 maksudnya ada sum, B3, C3, D3, E3. Ini adalah untuk yang dicontohkan oleh kelompok 1 tadi, number 1. Kalau untuk yang kelompok kelompok 4 nanti akan Bapak contohkan. Nah, di sini untuk mencari rata-rata ada average rumusnya, bukan average ya. Siapa tadi yang nyebut average? Itu pronunciation-nya. Ini bahasa Inggris, jadi average ya. Average itu adalah rata-rata. Nah, mencari rata-rata itu sama. Rumusnya tinggal diganti sumnya, sama-sama yang tadi. Cuman dari sisi selnya yang berbeda nanti sesuai kebutuhan. Nah, ini yang Bapak maksudkan untuk perbedaan kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, mungkin kalian mencari sumbernya berbeda, tetapi hasilnya akan sama. Untuk yang nomor 1 misalnya, yang dijumlahkan itu satu-satu, B3, C3, D3, dan E3. Begitu, number 1, number 2, mungkin tadi yang disebutkan oleh kelompok 1. Tapi yang kelompok 4 itu ngabret. Pengen cepat ya, cara cepatnya dia tinggal nulis average kemudian diblok saja apa yang dia rata-ratakan kebutuhannya, nilainya, mau jumlah pun seperti itu, mau di sum, dia diblok semuanya. Ketika di enter pasti hasilnya akan sama. Oke, bisa dipahami ya. Oke, di sini ada count itu untuk menghitung jumlah data. Nah, sama saja sebetulnya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau di sini count itu tergantung jumlah yang kita blok. Kalau kita blok itu semuanya, maka dia akan nampil semuanya. Kalau dihitung, count itu untuk menghitung jumlah data. Kalau semuanya dihitung, maka ini akan ada 4 dikali 6. Berapa? Ada 24 data, karena ini yang dibloknya semua. Tapi kalau misalnya yang dibloknya dari Januari sampai Juni, kira-kira ada berapa? Hah? Itu dari Januari sampai Juni kira-kira ada berapa? 6. Jangan malu-malu, kucing. Ya, kalau semuanya itu ada 24 karena semuanya diblok. Tapi kalau dari Januari hanya sampai Juni, misalnya minggu pertama saja itu cuman ada 6. Betul, cuman ada 6. Begitu kalau untuk count. Kalau untuk max itu untuk melihat nilai terbesar. Ya, nilai maksimalnya. Nanti yang kita blok itu berapa sih yang paling terbesar? Kalau misalnya ada 1000 data kan capek, mana yang nilai terbesar. Tapi kalau cuman kita pakai rumus ini, maka dia akan otomatis nanti seperti ini. Pak, gimana kalau menggunakan cara cepat seperti kelompok 4? Bagaimana misalnya? Bisa ya. Kedua rumus tersebut, kedua cara tersebut berlaku untuk semuanya yang di sini. Ya. Untuk minimum juga sama. Ya. Nah, sekarang silakan kembali lagi ke format awal, dibuat di situ datanya, kemudian silakan dicoba dikerjakan untuk nilai isian ini, total, kemudian rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, kemudian jumlah datanya. Keyboardnya boleh sebentar.
Tadi perasaan jalan. Sudah. Gimana? Jadi ada yang luluran itu. Nah, sebentar. Itu ayat. Oke, silakan. Jangan lama-lama, waktunya 15 menit. Semuanya bawa smartphone kan ya? Nanti Bapak akan memberikan evaluasi di akhir ya. Akan Bapak kirimkan ke WA group. Sebentar. Oke, untuk bahan ajar ya, bahan ajar hari ini sudah Bapak kirimkan di WA Group. Boleh sambil dilihat untuk bahan ajarnya. Sip. Kebanyakan ya. Itunya nge-merge-nya. Nah, seperti ini nih. Udah betul gini. Oh iya, sip. Boleh gitu, boleh. Boleh. Mau pakai juga boleh. Tinggal seperti ini. Mau seperti ini boleh. Nanti tinggal di blok saja kalau ingin itu, Mas. Salsa hampir sudah beres. Contohnya bukan hasilnya. Kelihatan yang di depan tidak? Oh iya. Di sini nggak kelihatan.
Nggak apa-apa mau pakai itu mah. Bisa mau pakai formatnya rupiah boleh. Kan uang. Kalau Bapak itu hanya contoh ya. Boleh. Berarti mengamalkan ilmu yang ke belakang. Pakai numlock ya Mas Tere. Nah, pakai ada numlock kan di situ. Ada yang kelewat tidak? Cok lagi. Nah, bagus menyelesaikan masalah sendiri, sip. Sama ini apa dibuatnya? Rata-rata. Sampai sini atau? Sampai sini. Iya, kan ini mah penyelesaian barusan. Begini Pak. Kela. Boleh. Coba dilihat. Sampai sini atau? Oh. Kan pekerjaannya juga cuma 4 minggu. Jangan lupa setiap rumus diawali dengan oke. Apa yang kurang? Ulangi. Itu. Oke, sambil juga mendengarkan adzan duhur. Astagfirullah.
Tadi pakai apa? Rumusan. Hmm? Kal. Nah, jangan disatukan. Apa ini? Bentar, Pak. Nah, sok. Jangan disatukan, harus beda apa namanya? Beda sel. Cari apa? Ya, total. Oh, tadi kan Bapak sudah dikirim itu bahan ajar, mau dilihat boleh. Saya mau tanya, Pak. Gimana? Ini kenapa saya agak muncul ya, Pak? Pas jumlah datanya. Nah, soalnya kan disatukan. Harusnya dibedakan. Ini mah kan judul aja. Nah, kalau mau di sebelahnya, misalnya di sini. Terima kasih, Pak. Boleh, sama-sama. Terus? Oke. Terus lagi, Pak. Ya. Di blok semuanya kan tadi? Udah di sini. Set. Sip. Begitu. Tinggal dilanjut yang lainnya. Waktunya 2 menit lagi. Sudah? Oh, sebentar. Pak, kalau jumlah data dari mana di bloknya? Di sini. Enggak, simpan dulu di sini. Nah, sok baru dibuat rumusnya di situ. Ini coba buat rata-rata tadi sini dulu rumusnya. Terus Bebas. rata-rata pakai apa? Average. A. Ini tadi. Nah, ada? Nah, Sel total nggak? jangan atuh. Yang dicari rata-rata itu selama minggunya, jangan sama totalnya ya. Ini, Pak. Ya. Silpi beres? Oke, terima kasih Silpi. Coba dilihat. Sip. Bentar. Apa yang kurang? Barusan? Sok, cobain lagi. Gimana? Untuk jumlah, Pak. Semuanya dari yang minggu-minggunya. Jumlah data tadi pakai apa? Pakai rumus count. Ya, pakai count, betul. Terus yang mau dihitungnya yang mana? Data yang mana, Pak? Nah, yang mau dihitungnya tergantung kebutuhan. Ada yang misalnya seminggu saja, ada yang misalnya selama 1 bulan itu, atau selama 1 semester ini. Kalau 1 bulan misalnya bulan Januari saja, berarti kan sampai sini, ya betul. Kalau misalnya selama minggu pertama saja, berarti ke bawah. Iya, hanya segini misalnya yang dihitung. Atau misalnya selama 1 semester itu ada berapa data sih yang dihitung, maka di bloknya semuanya. Kalau semuanya aja, Pak. Sudah? Misa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada yang masih mengerjakan? Pak. Sudah? Jumlah data ini di blok semuanya. Sampai mana? Dari sini sampai sini. Oh ya, kalau misalnya dibutuhkannya sampai sini, berarti data yang ada itu sebanyak 48. Tapi kalau yang dibutuhkannya segini, 1 minggu misalnya hanya ini yang di bloknya. Kalau misalnya butuhnya hanya 4 minggu, ya semua seperti ini.
tergantung kebutuhan ya. Alima sudah? Jumlah data itu menghitung tadi, jumlah data itu menghitung berapa banyak data yang kita seleksi misalnya, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya kita ingin melihat jumlah data itu selama seminggu, kalau contoh di sini berarti bukan selama seminggu, selama minggu pertama berarti yang di bloknya di area sini. Kalau selama 1 semester berarti satu area sini yang di blok ini. Ya. Sudah? Oke, lihat ini. Masih ada waktu, silahkan yang belum ini. Nah, kalau mau diblok jangan sampai total, tapi sampai minggu keempat. Enggak, di blok langsung. Ah, begitu. Sudah? Sip. Set. Kebanyakan atau sampai sini. Set. Ini kosong? Oh, itu mah garisna saja. Kirain teh kosong. Ini sudah tinggal 1. Raida sudah? Saya ingin bertanya. Gimana? Kalau misalnya ini nanti mencari rata-rata itu cuma minggunya aja atau dengan totalnya nih? Minggunya aja. Terus nilai pas mencari nilai terbesar sama juga minggunya? Sama. Kan yang diambilnya itu dari data yang ada, yang diolah itu data mentah yang tadi itu yang ini. Udah betul ini. Terima kasih Pak. Siap. Udah, Cek? Capek? Semangat. Ada yang belum? Sudah? Nah, sudah. Bapak lihat tadi pekerjaannya sudah bagus ya. Sudah betul semuanya. Tinggal mungkin tadi ada yang lupa-lupa nulis atau typo, tadi ada yang lupa kurung, itu tidak jadi masalah ya. Tapi Bapak tadi mau membetulkan, ternyata sudah bisa membetulkan sendiri. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya sudah selesai, kita lihat dulu apa yang Bapak tulis di sini, kita kerjakan lagi bersama-sama ya. Nanti akan Bapak kasih jurus cepat supaya rumus itu selesai hanya mengerjakan dalam 1 kali pengerjaan ya. Kalau tadi kalian mengerjakan banyak itu tidak jadi masalah ya. Nah, untuk total tadi apa? Kemudian di blok sudah selesai. Pak, bagaimana untuk yang sisanya? Kalian tinggal copy, dipastikan selesai. 1 kali pengerjaan.
Pak, kenapa dibiarkan? Nggak apa-apa, supaya kalian tahu berlatih, ya. Kemudian yang kedua, rata-rata apa? Average. Sama, ya. Tinggal di enter, sisanya di copy paste. Yang ini juga sama. Di copy lagi. Sudah. Ya. Yang ini juga sama. Apa rumusnya untuk nilai terkecil? Oke. Nah, ini ya. Sama tidak? Kalau Bapak lihat tadi alhamdulillah sama ya pengerjaannya. Cuman tadi kalian itu mengerjakannya satu, tidak apa-apa. Ya, yang penting kalian tahu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengaplikasikannya kalian tidak perlu repot mengerjakan satu-satu. Cukup satu kali saja, nanti kalian tinggal copy paste yang di bawah. Ya. Nah, baik. Kalau sudah selesai, silahkan di-save. Di-save dengan nama filenya, nama kalian, kemudian ditulis saja latihan formula. Nama underscore latihan formula dasar begitu. Biar nanti tidak tertukar dengan yang lain. Simpan saja di foldernya masing-masing. Oke, selanjutnya sudah selesai di save. Oke, silakan dibuka di WA group ya. Bapak sudah mengirimkan link evaluasi ya. Silakan dikerjakan evaluasinya untuk hari ini. Nanti akan Bapak lihat siapa yang nilainya paling besar. Silakan dicek di HP-nya masing-masing. Dikerjakan soalnya, ada beberapa soal esai. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 10 menit, tidak terlalu lama. Ya. Nah, yang ini. Ya, yang itu. Stop. Cok, kerjakan. Nggak usah lirik-lirik kiri kanan, kerjakan saja yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Masa nggak kelihatan? Di bawah. Nah, yang ini nih. Oke, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Bapak ulangi, waktunya 10 menit. Tidak ada perpanjangan waktu. Kalau Google-nya bermasalah, tapi nggak dibatasi, silakan saja. Nggak usah login juga tidak apa-apa. Kemudian untuk nanti setelah evaluasi Bapak akan cek nilainya ya sebentar, karena sistemnya online jadi sudah langsung masuk ke sini. Selesai itu, Maisa? Oh, belum. Silakan kerjakan atau. Bisa? Nah, itu. Tuh. Di Google Form ya, sudah ada. Ada, Nisa? Sudah. Baru berapa nomor?
Sok, esai tinggal tulis itunya apa? Sesuaikan saja pertanyaannya. Pika mana Pika? 2 nomor lagi Pika. Dua menit lagi. Tinggal beberapa orang lagi yang belum nih. Oke, tinggal 1 orang lagi. Sulis, mana Sulis? Sudah Sulis? Oh. Oke. Sudah Sulis? Kurang dari 10 menit tapi. Oke. Apa namanya? Evaluasinya sudah selesai. Bapak akan cek dulu sebentar. Apakah ada yang berbeda ini hasilnya atau ada yang sama? Harusnya kalau misalnya betul harus sama ya. Soalnya gampang. Susah-susah gampang.
Bentar. Berapa orang lagi ini? Kalau kurang koma misalnya atau titik koma disalahin ke Bapak ya. Berarti tidak teliti. Oke. Sebentar, ini ada sedikit. Oke. Nilainya ada yang nyaris sempurna. Hari ini jatuh kepada SS. Bukan S ini, mah. Ya, nilainya nyaris sempurna 99. Hanya kurang titik 2. Tipe mungkin. Oke. Saya berikan kepada Silvi. Tepuk tangan untuk Silvi. Nilainya kurang sedikit, Silvi sedikit lagi. Kurang titik 2 salah, jadi kalah titik koma ya. Nah, jadi dalam rumus seperti yang kalian tadi dilakukan di apa? Di Excel tadi. Mana? Nah, di rumus itu kalau diklik dia menggunakan titik 2 ya, seperti yang kalian buat. Titik 2 ada. Kemudian sesuai yang kalian lakukan ada sum, average, min, dan maksimal. Itu harus sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau mencari rata-rata jangan sampai salah. Menuliskan dengan rumusnya apa? Average. Jangan pakai sum apalagi min. Ya, kalau rata-rata. Nah, jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu adalah formula dasar yang akan kita sering jumpai apalagi pada dunia kerja nanti. Ya, akan sering dijumpai di situ. Kalau misalnya nanti kalian seorang sekretaris, apalagi nanti di OTKP itu kan kerjanya minimal jadi sekretaris. Ya, atau di pabrik nanti kerjanya. Di pabrik juga jadi sekretaris, jadi bagian keuangan misalnya. Jadi bagian laporan, jadi bagian pendataan. Nah, itu juga akan sering dipakai. Ya, jangankan jadi sekretaris, pergudangan pun bisa jadi dipakai untuk yang seperti ini. Oke? Bisa dipahami, kalau misalnya nanti kalian menemukan data yang banyak, bagaimana menjumlahkan? Jangan dijumlahkan satu-satu, tetapi harus dijumlahkan memakai kopi, memakai rumus. Rumus apa? Kalau menjumlahkan memakai rumus. Nah, begitu, ya. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Aduh, ini keinjak. Oke. Kita cukupkan dulu sampai sini, tapi sebelumnya Bapak ingin kalian salah satu menyimpulkan ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini dari mulai tadi berdiskusi tentang rumus yang akan dikerjakan, tentang studi kasus yang harus diselesaikan, memakai rumus apa, kemudian juga tadi setelah presentasi, kemudian kalian mengerjakan. Ada kira-kira tadi yang mengerjakannya tidak mengerti? Mengerti tidak? Nah, alhamdulillah berarti kalau sudah bisa. Kalian tinggal menerapkan nanti ilmunya, sering-sering berlatih ya. Untuk hari ini silahkan simpulkan Fatimah sajalah yang berbeda kerudungnya. Oke, silahkan simpulkan Fatimah. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk mempercepat membuat laporan berupa angka di Excel, kita dapat menggunakan beberapa rumus yang diantaranya ada rumus sum, rumus min, rumus count, average, dan juga rumus max. Nah, jadi itu ya yang disimpulkan oleh Fatimah dalam pengolahan data di dalam Microsoft Excel itu atau aplikasi pengolah angka yang dibutuhkan dalam formula dasar rumusnya itu ada average, ada sum, ada min, ada max, dan ada count. Itu yang sering
muncul dipergunakan pada nanti kalian untuk dunia kerja, ya. Karena Bapak juga pernah di perusahaan, jadi pernah mengalami itu yang banyak. Ya, tinggal nanti kalian berlatih menerapkan cara cepat yang tadi tinggal kalian buat copy paste. Itu cara cepatnya. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Untuk besok jangan lupa minggu selanjutnya kita akan belajar dari hasil yang ini, makanya tadi di save. Dari hasil yang ini kita akan belajar bagaimana membuat grafik. Ya, laporan itu akan dibuatkan grafik supaya bisa dibaca secara gampang. Oke ya, bisa dipahami. Nah, nanti kalian silahkan baca-baca dulu di rumah, cari referensi dan lain sebagainya. Untuk nanti modul ajarnya atau bahan ajarnya akan Bapak kirimkan ke WA group ketika kita belajar. Ya, nanti kalian silahkan cari saja di rumah. Oke? Untuk referensinya sendiri masing-masing. Ya, baik. Untuk sekarang kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Ya, ilmunya berkah. Bisa dipakai nanti sampai hari tua. Oke, sebelum selesai, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada yang lesu, ya, menyenangkan. Tapi karena kalian praktek lumayan lah semangatnya sampai ya, saking prakteknya. Oke, sebelum selesai hari ini menyelesaikan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi dipimpin oleh siapa ya? Oke, hari ini kita berdoa kembali setelah selesai mengerjakan pembelajaran. Silakan dipimpin oleh Siti Raidah. Karena pelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai tujuan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sekali lagi jangan lupa membawa payung karena hari ini masih musim hujan. Oke, doakan juga teman-teman kita supaya cepat sembuh untuk yang sakit, ya, bisa bertemu kembali dengan kita di sekolah. Oke, terima kasih dari Pak Badi Cukwan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat.